Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita bertemu dengan satu berita yang tampaknya bikin asik ya, tanda kutip, kaitan dengan upaya menggait ya suara dari kalangan bawah antara Capres 03 dan 02. Seperti diberitakan oleh Kompas ID bahwa program susu gratis dapat saingan. Kini kubu Ganjar Mahfud janjikan telur gratis. Sahabat sekalian, kubu Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD tak ingin kalah dengan kompetitornya. Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Kubu Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud ya akhirnya menetapkan satu program yang menyaingi, bisa dikatakan begitu ya, pembagian makan siang dan susu gratis dengan bagi-bagi telur. Telur dianggap lebih baik dibandingkan dengan susu. Di Rumah Susun Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu 14 Januari 2024, Sekjen PDIP Hasto Kristianto membagikan telur rebus bagi setiap keluarga. Masing-masing memperoleh 3 telur rebus. Total ada 1.500 telur rebus yang dibagikan kepada penghuni rusun. Pembagian telur rebus disebut sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi gizi untuk ibu hamil dan anak yang menjadi komitmen dari PDIP dan calon presiden wakil presiden yang diusung PDIP Ganjar Mahfud. Di sini disebutkan oleh Hasto bahwa telur ini dimasak oleh ibu-ibu di setiap RT dan kemudian dibagikan untuk menambah asupan gizi bagi anak-anak kita karena kebutuhan gizi penting dalam menyiapkan masa depan bangsa, ujar Hasto. Luar biasa ya. Dan telur ini sudah cukup menjadi alat untuk kampanye. Ya, begitulah ya, sahabat sekalian. Kemudian Hasto membandingkan program bagi telur itu dengan program makan siang dan susu gratis yang diusung oleh Prabowo Gibran. Ia mengatakan bahwa kami memberi telur karena ini secara empiris menurut para ahli gizi, telur kaya protein, bagus tidak hanya mencegah stunting, juga baik dalam pertumbuhan kecerdasan anak-anak kita, kata Hasto. Wah, mulai ini ya, masing-masing mengangkat bahwa apa yang jadi pilihan programnya itu pasti lebih baik daripada yang lain. Normal ya, wajar ya. Kemudian selain itu Hasto juga mengatakan bahwa program pembagian telur lebih baik dibandingkan dengan program susu dari sudut pandang kesehatan, anggaran, ataupun kedaulatan pangan. Telur ini diproduksi oleh rakyat Indonesia, bukan impor. Kalau Prabowo Gibran susunya impor, bahkan ada dari Australia. Makanya kita membangun semangat berdikari di dalam mengatasi stunting, ucapnya. Ya, yang penting jangan sampai ada setelah ini ternyata telur juga impor. Sama-sama impor ya. Kemudian Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud itu menjelaskan sebanyak 21 program kerakyatan yang diusung pasangan Ganjar Mahfud berfokus pada kesejahteraan. Dengan KTP Sakti, setiap program bantuan dijanjikan akan lebih tepat sasaran dan memudahkan keberpihakan negara di dalam memberikan pelayanan terbaiknya bagi rakyat miskin. KTP Sakti ini juga untuk memastikan bantuan sosial dari pemerintah semakin mudah diakses. Program bagi telur ini nanti semua akan diintegrasikan dalam KTP Sakti. Jadi satu kartu dan data akan terus diperbarui. Ibu-ibu hamil misalnya maka harus mendapatkan pelayanan kesehatan dan kepenuhan gizi dan asupannya. Seperti kacang hijau yang kaya vitamin B, telurnya, kemudian beberapa suplemen dengan vitamin C, ucapnya. Wah, ini untung tidak ada keselio macam asam sulfat dan seterusnya ya. Baguslah ya. Tapi intinya sahabat sekalian bahwa masing-masing capres cawapres sekarang sudah ya, kalau kita pandang dari sudut positif ya, sudah ada rencana program yang konkret, makan gitu ya, kemudian telur ya, susu gitu. Tapi apakah itu adalah sebuah solusi yang efektif dan komprehensif? Nah, ini tentu menjadi sebuah, ya katakanlah, masih ada ruang untuk berdebat. Tetapi karena ini adalah dalam rangka untuk menarik hati pemilih ya, khususnya mereka yang dirasa perlu dengan katakanlah tanda kutip iming-iming seperti itu, maka ada capres-cawapres yang kemudian memanfaatkan hal tersebut. Nah, sahabat kalian, apakah kemudian ini betul-betul menjawab soal-soal yang dihadapi masyarakat,
tentu saja ya berproses ya, karena kita tidak bisa mengklaim secara langsung atau apapun itu. Pada intinya ide ini satu sisi memang konkret gitu, tapi sisi lain apakah komprehensif ya. Apalagi kalau sudah bertengkar antara telur dan susu gitu ya. Memang idealnya dua-duanya. Jadi masyarakat tuh dapat makan siang, diberikan susu plus telur gitu. Jadi satu paket. Nah, ini kalau nanti yang jadi 03 dapatnya rakyat telur aja gitu kan. Kalau 02 dapatnya susu dan apa makan siang. Nah, kalau 01 mungkin akan dapat apa yang diperlukan oleh rakyat secara lebih menyeluruh mungkin karena ada adil dan makmur di sana. Sehingga lebih berorientasi pada satu ekosistem. Bagaimana masyarakat menjadi punya kemampuan atau daya beli untuk pemenuhan gizi rumah tangga. Nah, sahabat kalian, menyikapi program bagi telur gratis, Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Fanta Prabowo Gibran Arif Rosid ya mengatakan program makan siang dan susu gratis yang diusung Prabowo Gibran memiliki potensi ekonomi dan kesehatan yang bernilai tinggi. Program tersebut diyakini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itulah yang diyakini oleh Arif Rosid. Jadi potensi ekonominya tinggi, potensi sehatnya juga akan ada sehingga Indonesia emas, Indonesia maju terwujud bukan sekadar di awang-awang. Memang ini menyentuh persoalan yang kita hadapi, kata Arif. Nah, sahabat sekalian, apakah benar kemudian program-program itu betul-betul berpijak di bumi dan akan membawa Indonesia emas hanya dengan bekal susu, makan siang, ataupun telur? Nah, inilah yang harus dijawab oleh kita semua, atau sebenarnya kita membutuhkan satu ide kreatif visi misi capres cawapres yang mampu membuat satu ekosistem yang menjadikan rakyat punya daya beli dalam satu bingkai yang disebut adil dan makmur. Kita semua tidak tahu mana yang akan dipilih oleh rakyat, itulah nanti yang akan menjalankan programnya dan wajib menjalankan dengan sebaik-baiknya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.